perhatikanlah gunung. Gunung itu ya kalau diperhatikan gunung maka kita akan berhenti pada oh itu gunung. Tetapi perhatikanlah apa yang ada di dalam gunung itu yang membawamu kepada satu kesimpulan bahwasannya gunung itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan mengidentifikasi kata gunung itu dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang gunung itu bagaimana. Lalu kita bandingkan dengan kenyataan gunung yang ada, sehingga kita akan ada kesimpulan bahwa memang betul-betul gunung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita malam hari ini bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pemahaman dan kekuatan kita untuk mengamalkannya dalam sikap dan perilaku kita kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, abahalaka an tanzura ma fil mukawwanati wa ma adina laka an taqifa ma'a dawatil mukawwanati. Qul unzuru madza fis samawati fatahalaka babal afhami walam yakul unzuru samawati li allayatulluka ala wujudul ajrami. Abahalaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untukmu antang dzuro, untuk melihat, untuk memperhatikan mafil mukawwanati, apa-apa yang ada di dalam alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memubahkan atau memperbolehkan untukmu untuk memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta.
Wa ma adzina laka antakifa. Wa ma adzina, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanmu antakifa untuk berhenti ma'a dawatil mukawwanati beserta zat-zat alam semesta. Allah memperbolehkanmu untuk memperhatikan apa yang ada di alam semesta, tetapi Allah tidak mengizinkanmu untuk berhenti beserta alam semesta. Kul unzuru madza fis samawati, sebagaimana di dalam surat Al-Qur'an ayat 101, Quran surat Yunus. Jadi surat yang ke-10 ayat 101. Qul unzuru madza fis samawati. Qul, katakanlah wahai Muhammad, unzuru, wahai manusia, wahai kaum, perhatikanlah madza fis samawati, apa-apa yang ada di langit. Fataha lakal bab, maka Allah akan membukakan untukmu pintu pemahaman. Walam yakul, dan tidak dikatakan unzuru as-samawat, perhatikanlah langit itu. Li alla yadulluka ala wujudil ajrami, agar engkau tidak menuju kepada wujudnya benda-benda. Niki harus cermat karena perbedaannya hanya fi dan tidak ada fi. Di dalam surat Yunus ayat 101 itu, Qul unzuru madza fis samawati, Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada para kaum, perhatikanlah apa yang ada di dalam alam semesta. Bukan, ayatnya bukan kul unzuru kul unzuru as-samawat, perhatikanlah alam, perhatikanlah langit-langit itu. Jadi perbedaannya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi, bukan perhatikanlah apa yang ada di langit. Bukan perhatikanlah langit dan bumi. Jadi perhatikanlah apa yang ada di dalam langit dan bumi, bukan perhatikanlah langit dan bumi. Ilustrasinya begini, perhatikanlah apa yang ada di dalam gunung, bukan perhatikanlah gunung. Perhatikanlah apa yang ada di alam semesta dan seisinya ini, bukan perhatikanlah alam semesta atau isi alam semesta. Tapi perhatikanlah apa yang ada di dalam, yang terkandung di alam semesta ini. Perhatikanlah gunung. Gunung itu, ya kalau diperhatikan gunung, maka kita akan berhenti pada, oh itu gunung. Tetapi perhatikanlah apa yang ada di dalam gunung itu, yang membawamu kepada satu kesimpulan bahwasannya gunung itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak berhenti pada itu gunung, tetapi gunung itu mempunyai tanda apa atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan mengidentifikasi
kata gunung itu dengan Al-Quran. Itu yang paling mudah. Al-Quran itu Allah berfirman dalam Al-Quran tentang gunung itu bagaimana. Lalu kita bandingkan dengan kenyataan gunung yang ada ini. Sehingga kita akan ada kesimpulan bahwa memang betul-betul gunung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, perhatikanlah dirimu. Diri kita itu kan termasuk sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, kalau kita itu terpesona dengan diri tanpa melanjutkan bahwa di dalam diri itu terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya kita hanya berhenti pada diri, bahkan bisa mengagumi diri. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita, lalu kemudian mencoba mengkonekkannya, mendiskusikannya dengan Al-Quran, maka akan terdapat kesimpulan-kesimpulan yang membuktikan bahwa diri ini adalah ciptaan yang luar biasa, yang itu diciptakan oleh Allah. Kelanjutannya begitu. Di dalam diri manusia itu ada proses pembentukan janin manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bertemunya sperma dan ovum itu, lalu kemudian menjadi embrio. Apa bahasa Arabnya? Bukan zigot. Enggak, kan prosesnya kan itu bertemu lalu menjadi alakoh itu kan, alakoh dan seterusnya itu. Yang itu tidak mungkin proses itu bisa secara sangat jelas tersebut di dalam Al-Quran, kecuali itu adalah kabar dari yang menciptakan manusia itu. Apalagi tahun 700-an kan tidak mungkin Rasulullah mempunyai alat yang bisa mendeteksi itu. Berarti apa yang diungkapkan dalam Al-Quran itu adalah ungkapan kebenaran dari yang menciptakan manusia. Amarallahu ta'ala bin nadri fil mukawwanati. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memperhatikan apa yang ada di dalam alam semesta. Laisa lidzatiha, bukan memperhatikan untuk zatnya alam semesta itu. Li'anna fi dzalika al-bu'du anillah. Karena sesungguhnya kalau memperhatikan zat alam semesta itu saja, maka yang terjadi adalah al-bu'du anillahi ta'ala, maka akan menjadi jauh dari Allah ta'ala. Bin nadri, kok bisa menjadi jauh? Iya, karena bin nadri ila ma siwahu, dengan memandang sesuatu selain Allah. Walam yubahu hada, dan hal seperti itu hanya memperhatikan selain Allah, itu tidak diperbolehkan. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu yang benar-benar tunduk itu adalah tunduk kepada Allah. Kalau kita hanya memperhatikan berhenti pada sesuatu yang ada di alam semesta, maka kita tidak bisa tunduk sepenuhnya kepada Allah. Contoh, saat kita sakit lalu kemudian berobat, dikasih obat, kita minum lalu kemudian sembuh. Kalau hanya memperhatikan bahwa kita sembuh dengan minum obat itu, maka kita tidak semakin dekat dengan Allah. Karena berhenti, kita akan mengagumi obat itu, kita tunduk kepada obat itu,
Kita kalau dokter pun kita akan menjadi tunduk kepada dokter itu. Padahal sesungguhnya yang membuat manusia itu sembuh itu adalah Allah. Contoh realnya seperti itu. Wa inna ma amarahum bidzalika liyatawassalu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para kaum bidzalika untuk memperhatikan apa yang ada di dalam alam semesta, bukan memperhatikan alam semesta, liyatawassalu, agar kaum-kaum itu sampai atau nyambung binadrihim dengan perhatian mereka fiha di dalam alam itu, ilaihi sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liwujudi zuhurihi fiha, karena wujudnya, tampilnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam alam semesta itu tadi. Berarti kan mampu melihat di sebalik apa alam semesta ini. Ya, itu terbukti dengan banyaknya para ilmuwan yang mempelajari secara benar dengan kesungguhan mencari kebenaran, yang meneliti secara benar dengan kesungguhan yang benar, yang benar-benar gitu, maka mereka kemudian sampai pada petunjuk kekuasaan Allah. Di antara contohnya tadi, betapa ada seorang ilmuwan yang meneliti tentang embrio, tentang pertumbuhan janin manusia, pada akhirnya dia masuk Islam. Ada orang yang meneliti tentang air itu, juga masuk Islam. Nah, banyak hal yang seperti itu. Pak, kok banyak juga ilmuwan yang kemudian tidak nyambung dengan hidayah itu. Nah, itu secara akal, hidayah itu kan diberikan, dianugerahkan oleh Allah. Namun itu hak Allah ya. Namun sesungguhnya kalau seseorang itu betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari kepuasan. Kepuasan itu adalah kepuasan dirinya sendiri gitu. Kepuasan entah di bidang materi, entah di bidang jabatan, entah di bidang nama besar, maka Allah akan memberikan hidayah bagi orang yang sungguh-sungguh itu. Kalau yang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, ya biasanya dapatnya bukan kebenaran gitu. Wal isyaratu ila hadil makna, dan isyarat kepada makna yang dijelaskan tadi itu adalah bifi, dengan kalimat fi qaulihi ta'ala, di dalam ayat Allah, di dalam firman Allah Ta'ala, qul dzuru madza fis samawati wal ard. Qul, katakanlah wahai Muhammad, unzuru, wahai manusia, wahai kaum, perhatikanlah madza fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di dalam langit dan di dalam bumi. Fal makna al maksud, fal makna, adapun makna al maksudu yang dimaksud, fi wujudi dzarfiyah, adalah wujudnya dzarfiyah, kalimat dzarfiyah, yaitu kalimat dzarfiyah, wa minha, dan di dalam kalimat dzarfiyah tersebut yustafadu, maka dapat dipahami. Dzarfiyah, kalimat dzarfiyah itu adalah menetapkan sesuatu dengan sesuatu, mengambil kesimpulan dengan adanya bukti-bukti, ada tanda-tanda yang membentuk kesimpulan itu. Iya, seperti tanda-tanda datangnya
hujan ditandai dengan adanya awan. Awan yang kemudian turun menjadi hujan. Artinya kita menetapkan kesimpulan bahwasannya adanya hujan itu karena ada awan. Bahwa makna qauluhu, dan ini pengambilan faidah ini adalah makna dari bahwa makna qaulihi, pengambilan kesimpulan tadi itu adalah makna dari pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fataha laka babal afhami, maka Allah membukakan untukmu pintu-pintu pemahaman. Jadi kalau kita betul-betul mau untuk memikirkan apa yang ada di dalam di langit dan di bumi itu, maka Allah akan membukakan pintu pemahaman. Falau asqataha, kalau kalimat dzarfiyah itu digugurkan, artinya tidak ada fis samawati wal ard, tapi uling durus samawati wal ard, wa qala undurus samawat lakana fihi dalalatan, maka akan memberikan makna dalalah atau bukti ala wujudil ajromi, atas wujudnya atau adanya benda-benda. Wahya aghyarun, dan kalau itu terjadi maka terjadilah sesuatu yang lain. Wahya aghyarun lahu, sesuatu yang lain selain Allah bagi Allah. Sesuatu selain Allah bagi Allah. Maksudnya kalau kita menggugurkan kata atau kalimat fi itu tadi, maka akan terjadi sebuah petunjuk wujudnya benda, bukan wujudnya Allah. Wa fiha al-bu'du, dan di dalam dalalah tersebut adalah al-bu'du anhu, jauh dari Allah. Fa kaifa yadullu ala dzalika, dan bagaimana Allah menunjukkan seperti itu, maksudnya kok adanya itu adalah selain Allah, bukan Allah. Wa huwa lam yu'dzan fihi, maka hal seperti itu tidak diizinkan oleh Allah di dalam petunjuk dalalah ala aghyar itu. Maksudnya petunjuk hanya adanya sesuatu itu selain Allah. Maksudnya seperti yang dijelaskan di muka tadi, bahwasannya kalau seseorang itu berhenti pada alam semesta ini, maka dia terikat, terpesona oleh alam ini, bukan berlanjut kepada Sang Pencipta. Kalau pertanyaannya umpamanya, Pak, kebanyakan kan orang seperti itu. Ya iya, orang itu kebanyakan ya berhenti terpesona dengan apa yang kelihatan, tidak sampai kemudian memperhatikan mengapa sesuatu itu bisa terlihat, mengapa sesuatu itu bisa tercipta. Qala fi Lataifil Minan, Ibnu Athaillah berpendapat di dalam kitab Lataiful Minan. Fama nasobat laka al-kainat, famana sobat laka al-kainat, maka tidak menjadi tegak untukmu apa yang ada, litaroha, dengan memandang apa yang ada tersebut. Walakin litarofiha, tetapi menjadi tegak dengan engkau melihat apa yang ada di dalam sesuatu yang ada itu. Maulaha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu
yang menjadikan, yang menciptakan apa yang ada. Famuradul haqqi minka, dan kehendak Allah darimu, antaroha bi'ainin, agar engkau melihat apa yang ada, bi'ainiman, dengan penglihatan sebagaimana penglihatan atau perhatian seseorang, la yaroha taroha, yang tidak memandang apa yang ada, taroha, maka kemudian kamu melihat apa yang ada. Allah menghendaki kita itu memandang dengan pandangan yang dengan memandang kita akan mendapatkan apa yang ada di dalam yang dipandang. Min haitsu dhuhurihi fiha, dengan arah dari segi apa-apa yang dilahirkan, dilahirkan atau ditampilkan Allah fiha, di dalam apa yang ada tersebut. Wala taroha min haitsu kauniyatiha, dan janganlah engkau melihat apa yang ada dari sisi keberadaannya saja. Lihatlah, perhatikanlah sesuatu itu sampai mendalam, jangan hanya dilihat sesuatu sebagai blegernya saja. Kalau orang sekarang itu bilang jangan mengambil atau menilai sesuatu berdasarkan kulitnya, ibaratnya. Tapi pandanglah sesuatu itu sampai ke buahnya, bahkan sampai ke di dalam buah itu apa namanya, biji, sampai ke bijinya. Akhirnya kita kupas sampai mendalam. Bagaimana kita mengupas sesuatu yang sampai mendalam itu? Ya, dalam umpamanya dalam kehidupan kita. Seseorang kan akan sangat terbawa oleh sesuatu yang tampak oleh indera. Contoh, sesuatu itu adalah mungkin pisang ini adalah bagus, cuma begitu. Berarti kan hanya bahwa ini pisang bagus. Tetapi bagi orang yang ingin sampai ke dalamnya, maka dia merasakan. Lalu kemudian dia mengidentifikasinya. Ini bukan pisang raja, tapi ini pisang apa gitu. Sampai bisa menyebut begitu. Nah, kalau sampai dia itu mendalaminya lebih lanjut, maka dia akan ini pohonnya itu yang seperti ini. Jadi bisa mampu mengidentifikasi pohonnya itu seperti apa. Pohon itu nanti kalau umpamanya kalau kebanyakan air mati, sampai tahu mendalam seperti itu. Yang kemudian akan mengantarkan dia dengan pengetahuannya itu, sungguh segala sesuatu apa yang ada ini sudah diatur, dan yang mengatur itu adalah Allah. Ya. Contoh, saya pernah baca buku itu untuk memikirkan apa yang ada di alam semesta ini. Contoh yang paling mudah itu, 2 biji yang berlainan kita tumbuhkan di sebuah lahan yang sama, itu kita sirami tiap hari ya bareng olehnya. Tapi tumbuhnya kan dari biji itu, bukan sebab kita menyiraminya, kita menanamnya di lahan yang sama. Kita menanam umpamanya yang satu jambu air, yang satu mangga, itu kan di tempat dekatlah, tapi tumbuhnya itu berdasarkan biji. Yang mangga akan tumbuh mangga, yang jambu akan tumbuh jambu. Padahal tiap hari kita sirami dengan ember yang sama, dengan air yang sama. Nah, itu tentu ada yang mengatur hal seperti itu, bukan sebuah kebetulan. Nah, akhirnya kan mencari sopo sing gawe.
Yang membuat, yang menciptakan aturan-aturan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok Allah, Pak, bukan yang lain? Buktinya apa gitu kalau Allah? Ya buktinya ya Al-Qur'an itu. Kok Al-Qur'an buktinya? Iya, Al-Qur'an itu sudah mengeluarkan tantangan sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang pun tantangan itu tidak ada yang mampu menjawabnya. Bapak, Al-Quran gitu aja kok. Ya karena kita nggak mendalaminya. Tapi kalau kita mendalaminya, kita akan mengetahui bahwa memang Al-Quran itu tidak bisa ditiru. Kalau mendalaminya begitu. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berpendapat, walana fi hadzal makna, dan bagi kami, pendapat Syekh Ibnu Athaillah ini terkait dengan makna yang di atas tadi. Ma ubinat lakal awalimu illa litarahu bi aini man la yaraha farik anha ruqiyaman laisa yarda halatan tuna ayyara maulaha. Ma ubinat laka, tidak menjadi jelas untukmu, al awalimu, alam semesta ini, illa litarahu bi aini man la yaroha, kecuali memandang alam semesta bi aini man, dengan pandangan orang la yaroha, yang tidak memandang alam semesta. Tidak menjadi jelas bagimu alam semesta ini kecuali memandang alam semesta dengan pandangan orang yang tidak melihat alam, tidak hanya melihat alam semesta. Niki kan syair itu bahasanya kayak puisi, itu bahasanya mengandung makna yang mendalam. Kamu tidak akan memahami sesuatu dari alam semesta ini kecuali engkau memperhatikannya dengan cara orang yang memperhatikan, tidak hanya melihat, intinya begitu. Jadi ibaratnya itu pikirkanlah, jangan hanya dilihat, intinya begitu. Farik anha ruqiyaman laisa yardo. Farik anha, berpisahlah dengan alam, ruqiyaman laisa yardo, maka engkau akan menjadi naik seperti orang yang tidak ridho, halatan duna ayyaro maulaha, halatan dengan tingkah yang dengan tingkah orang yang tidak ridho dengan tingkah, kecuali duna, kecuali selain ayyaro, selain dengan melihat Allah, atau dengan melihat Tuhan dari alam semesta. Jadi kita harus memisahkan diri dari alam agar bisa melihat sebagaimana orang yang tidak ridho hanya melihat alam tanpa memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niku prakteknya niku pripun nggih. Prakteknya diantaranya yang dicontohkan tadi ya. Kita harus memperhatikan alam semesta itu sampai detail-detail apa yang ada di alam semesta itu, sehingga mengantarkan kita kepada kekuasaan, pengakuan kekuasaan Allah. Alam itu adalah tanda.
niku seakar kata dengan alamat. Gitu. Alam itu seakar kata dengan alamat. Alamat itu adalah tanda. Nah, tanda apa? Tanda bahwasannya alam ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alam yang dipahami oleh orang yang memahaminya disebut alim. Alim kalau banyak disebut ulama. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang memahami alam semesta ini kemudian menjadi paham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa yang lain menjadi makrifat, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah melalui ciptaannya. Itu saja malam hari ini Bapak-bapak dan saudara-saudara. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.